Yubai, hadiah apa? Masih begitu misterius. Kamu mau melakukan sesuatu yang menarik? Wei Huiyan mantan pacar Yubai. Ya, Shan Yubai, putri angkat keluarga Shan. Santai saja. Lakukan. Yubai. Huayan. Ginjalmu ini. Aku harus mendapatkannya. Dengan begini aku bisa menikah. Song Jin. Tunggu. Jangan khawatir. Ini akan cepat. Sangat cepat. Lakukan. Liu Bei. Kenapa kamu? Kalian. Apa yang akan kalian lakukan? Sudah selesai. Panggil dokter. Jangan lupa bayar. Jangan khawatir. Setelah selesai, kamu akan mendapatkan bagian keuntunganmu. Jiang, adik perempuan Wei Huiyan. Dokter, bagaimana keadaan kakakku? Maaf. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kakak. Kakak, ada apa kakak? Kakak, bangunlah. Kakak, jangan tinggalkan Nanan. Nanan, aku di sini. Aku di sini, kakak. Nanan. Kakak hanya bisa menemanimu sampai di sini. Sayang sekali. Aku tidak akan bisa melihatmu tumbuh dewasa dan menikah. Kakak. Siapa sebenarnya yang melukaimu seperti ini? Apakah itu Zhan Yubai? Apakah itu dia? Dia wanita yang lembut dan baik hati. Aku percaya. Dia punya alasannya. The film was Nanan, translated and berjanjilah narrated pada by kakak. Media. Untuk hidup dengan baik. Kakak. 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 Zhan Yubai. Aku ingin kau membayarnya dengan darah. 2 tahun kemudian. Bicara. Song Jin, tunangan Shan Yubai. Siapa yang mengirimmu untuk merayuku? Kamu ingin aku menikahimu. Denganmu. Ada 500.000 di kartu ini. Ambil uangnya. Dan pergi. Aku bilang, aku tidak mau uang. Aku hanya menginginkanmu. Selesai. Dia sudah tidur. Obatnya cukup kuat. Tidak apa-apa. Lebih baik jika kita kasar. Dengan begitu aku punya alasan untuk bergantung padanya. Terima kasih untuk hari ini. Aku akan coba bernegosiasi dengannya besok. Dia tidak mudah dihadapi. Oh ya. Aku lupa memberitahumu. Aku punya kebiasaan. Yaitu membawa perekam suara bersamaku. Kamu bukan orang pertama yang mengancamku. Jika kamu ingin masuk penjara, kamu bisa mengatakannya saja. Aku hanya tidak percaya, dia benar-benar punya perekam suara. Bagaimana orang ini membawa perekam suara bersamanya? Apa menurutmu dia punya kompleks penganiayaan? Dia merusak rencanaku. Sudah kubilang sejak lama bahwa Song Jin adalah orang yang dalam, tidak mudah dihadapi. Fang Xianya. Bagaimana kalau kamu mengubah targetmu? Tidak berubah. Pemberitahuan penerimaan kerja. Selamat. Anda telah diterima untuk bekerja di kantor Direktur Utama Grup Feng Hao. Kenapa kamu mengirim resume ke Feng Hao? Posisinya masih asisten. Apakah itu kamu? Kalau bukan, karena dia.
Kakak tidak akan. Maaf. Aku terlambat. Halo, Ketua Shan, ini resume saya. The film was translated and Anda Jin Nan, narrated benar. by M Media. Ya, halo, Ketua Shan. Kamu besok bisa datang untuk mulai bekerja. Tentu saja. Terima kasih. Kalau begitu kita akan bertemu besok. Kakak, lama tidak bertemu. Apakah kau merindukanku? Kenapa kamu di sini? Kamu lupa peringatanku. Kakak, kemana aku pergi adalah kebebasanku, bukan? Itu bukan urusanmu. Apa sebenarnya tujuanmu? Tujuan apa, kakak? Kakak, mulai sekarang kita akan menjadi rekan kerja. Kita bisa sering bertemu. Mengenai prospek masa depan perusahaan kita, mengenai rencana untuk produk ini. Song Jin, kenapa kamu di sini? Seseorang mengirim sarang burung walet. Kakak memintaku membawanya padamu. Asisten Jing, pergi tuangkan segelas air dan bawa masuk. Baiklah. Cepat duduk. Kakak, air Anda. Kamu gila. Jadi kakak suka bermain air. Ada reaksi. Pergi. Berhenti memprovokasi. Ketua Shan, maaf, saya tidak sengaja menumpahkan air. Membuat tunangan Anda tidak senang. Tidak apa-apa. Kamu mungkin tidak sengaja melakukannya. Song Jin, jangan menakuti nona muda. Takut. Bagaimana kalau begini? Saya akan pergi mengambilkan segelas air lagi. Maaf. Keluar dulu. Song Jin, bisakah kamu tidak berwajah masam sepanjang hari? Lihat, kamu sudah menakuti nona muda. Yubai. Kamu terlalu baik. Orang terakhir yang mengira Shan Yubai baik hati. Bahkan kehilangan nyawanya. Sayang, Sang Yanqing, tuan muda kedua keluarga Shan. kamu datang bekerja di Feng Hao. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Yan King, saya hanya ingin mengandalkan kemampuan saya sendiri dan bekerja keras. Jiang Nan, kebetulan kita akan keluar akhir pekan ini. Mari kita ajak kakak dan kakak ipar untuk bergabung. Baiklah, Aku akan pergi membeli air untuk semua orang. Nanan, kamu mau minum apa? saya tidak akan minum lagi. Baiklah, Aku akan mencari tempat untuk merapikan riasanku. The film was translated and narrated by M Media. Kamu tidak mau tangan ini lagi, kan? Kakak, bagaimana kau bisa begitu kejam? Kakak, kau menyakitiku. Ada apa? Tidak bisakah Shan Yanqing memuaskanmu? Mengapa kau selalu mempermalukanku seperti ini? Hanya karena aku menyukaimu. Apakah aku pantas harga diriku diinjak-injak olehmu? Perutmu tidak baik, kurangi minum. andai saja kamu bisa. Yuan Ye. Sebaik ini padaku juga. Sayang, apakah kamu tidak enak badan? Perutku sedikit sakit. Bisakah kau membantuku berdiri? Baiklah, Susia. Yanqing. Dia tidak berpikir untuk menikahinya, kan? Yan Qing, berencana membawanya pulang. Kami juga masih berencana. Kak Yubai, kamu benar-benar harus hati-hati. Beberapa orang terlihat tidak berbahaya. Begitu dia kembali ke negara ini, dia langsung bersama Yanqing dan mulai bekerja di Feng Hao. Dia bahkan pergi bekerja di Feng Hao. Kamu benar-benar harus hati-hati. Jingnan, latar belakangnya sebenarnya cukup bersih. Lulusan sekolah bergengsi, baru berusia 24. Orang tuanya juga bekerja di perusahaan asing. Zuxian, berhentilah curiga terus-menerus. Menurutku Jiang Nan hanya berusaha mendekat.
pada Yan Qing. Lagi pula, Jiangnan sangat cantik. Dan Yan Qing suka tape seperti ini. Apa yang aneh dari itu? Nora Jian. Jujur. Atau tantang? Aku pilih tantangan. Baiklah, tantang. Kalau begitu, goda Yan Qing selama 3 menit. Jika dia bereaksi, kamu menang. Yan Qing. Bisakah saya? Baiklah, berhenti menggoda Nanan. Lihat, dia hampir mati karena malu. The film was translated and narrated by M Media. Nora Jian, kamu benar-benar polos. Sekarang giliran kakak keempat. Jujur, Ketua Song, apakah Anda masih marah tentang apa yang terjadi hari itu? tidak, aku tidak. Bagus, kalau begitu. Ketua Song benar-benar murah hati. Jiangnan ini cukup pandai berpura-pura. Jiangnan menghubungimu lebih dulu. Aku tidak mengenalnya sebelumnya. Seorang teman membawanya kemari. Malam itu juga dia memberiku obat. Tapi, bukankah malam itu kamu di kotak es? Jadi, dia sengaja mendekati Yan Qing. Juga untuk masalah ini. Lalu kenapa dia memintamu menikahinya? Siapa yang mengirimnya? Selidiki. Aku ingin semua. Koneksi sosial dan informasinya. Cari beberapa orang yang bisa diandalkan untuk mengawasinya dengan ketat untukku. Kakak keempat, kamu tidak bisa membiarkannya bekerja. Di sisi kakak Kyubei lagi. Dia bom waktu yang berdetak. Ada apa? Apakah terjadi sesuatu di perusahaan? Asisten Liu akan cuti melahirkan. Kita belum bisa mencari pengganti untuk sekarang. Begitukah? Kalau begitu, bagaimana kalau begini? Aku akan memindahkan seseorang dari sisiku untukmu. Yang mana yang kamu mau? Aku mau Jiangnan. Juga. Jiangnan, cantik. Sangat disukai. Jika aku bisa menyukainya, kenapa aku harus terang-terangan memintanya padamu? Itu benar. Itu pemikiranku yang pisik. Bagaimana kalau begini? Minggu depan, aku akan menyuruhnya melapor ke Wan Hua. Jiangnan, asisten Song Jin sedang cuti melahirkan. Kami sementara tidak bisa menemukan kandidat yang cocok. Kamu pergi mengisi untuk beberapa hari. Dia baru saja bergabung. Kenapa dia sudah The dipindahkan? film was translated Bisakah saya tidak and pergi? narrated by M Apakah Media. harus Nanan? Hanya untuk beberapa hari. Aku tidak mempersulitnya. Apa yang kamu takutkan? Yan Qing, tidak apa-apa. Dengarkan saja Ketua Shen. Aku hanya ingin menikahi kakak. Kamu ingin menikahiku. Lalu mendekati Shan Yan Qing, kan? Jika aku tidak melakukan ini, bagaimana lagi aku bisa dekat denganmu? Kakak keempat, kenapa tadi kamu menyentuh Jiangnan? Tidak, tidak, tidak. Maksudku adalah, bagaimana dia merayumu? Untuk apa kamu membutuhkanku? Kakak keempat, kamu dan Jiangnan. Kapan kalian mulai berselingkuh? Yuan Ye. Jaga ucapan dan tindakanmu. Yan Qing. Bukankah seharusnya kamu punya sopan santun? Jiangnan baru saja pulang kerja, dan datang membawakan dokumen untukmu. Aku juga datang menemuimu. Betapa sempurnanya. Kamu sudah mulai mengeluh. Tidak, aku belum. Jiangnanku bilang. Kamu sangat baik padanya. Ya. Bagus sekali. Kamu bahkan sudah berani menyentuh. Bagaimana mungkin tidak bagus? Ketua Song yang ketat. Ketua Song, jika Anda pikir apa yang saya lakukan belum cukup baik, saya harap Anda bisa memberi saya sedikit lebih banyak waktu untuk belajar dan meningkatkan diri. Terima kasih.
Kakak keempat, kamu cukup pandai berakting. Bagaimana penyelidikannya? Sudah dipesan. Detektif swasta itu bilang, mereka akan memberikan hasilnya Jumat depan. Menyelidiki apa? Yan Qing meneleponku sore ini dan bilang, bahwa minggu depan, dia akan mengajak Jiang Nan menghadiri acara Feng Hao. Yan Qing benar-benar jatuh cinta padanya, kan? Acara minggu depan itu, orang tuanya dan kakak, seharusnya ada di sana semua, kan? Apa kamu mendapatkan sesuatu darinya? Dia mengambil perekam suara. Sian, jadi kamu sudah tahu selama ini tentang perselingkuhan kakak Kempan dan Jiang Nan. Kamu ternyata tidak memberitahuku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa yang berselingkuh? Bukankah kakak Kempan dan Jiang Nan bersama-sama mendua kakak Yubai dan Yan Qing? Apa aku salah bicara? Acara amal Feng Hao ini direncanakan oleh Yubai sendiri. Ya. Terima kasih atas dukungan semua orang yang memungkinkan anak-anak mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Putri sulung keluarga Shan berpura-pura di luar menjadi malaikat yang cantik dan baik hati. Jika aku tidak masih hidup, siapa yang akan mengira kau adalah pembunuh yang tak termaafkan? Ketua Shan, saya merasa sedikit tidak enak badan. Saya akan berbaring di kamar kecil dulu. Tunggu aku kembali. Aku akan mengajakmu menemuinya. Kakak iparmu, dia sangat baik. Bukankah kau bilang kau akan kembali? Xian Yubai, apakah itu orang yang kau percaya? Kamu tidak enak badan. Apakah kakak merasa sakit hati? Aku benar-benar tidak berakting. Aku hanya sangat sedih. Aku melihat betapa baiknya kamu padanya. Jika kamu setengah baiknya padaku, aku akan merasa puas. Kamu berlebihan. Aku benar-benar tidak berakting. Aku sangat menyukaimu. Aku benar-benar. Apakah aku benar-benar tidak bisa dibandingkan dengannya? Jiang Nan, di mana kamu merasa tidak enak badan? Perutku terasa sedikit tidak enak barusan. Aku pergi dan muntah sedikit. Kalau begitu aku akan membiarkan Song Jin mengantarmu kembali. Tidak perlu. Aku akan naik taksi sendiri saja. The film was Aku akan pergi translated dulu. and narrated by M Media. Pantas saja Yan Qing menyukainya. Kalau aku laki-laki, aku juga akan menyukainya. Aku bahkan tidak akan berani menaruhnya di sisimu. Xian sudah pergi menyelidiki. Apakah kamu menemukan titik mencurigakan? Lihat ini. Siapa pria ini? Pria ini bernama Sheng Lingsu. Dia adalah ketua grup King Cheng di kota Hong Kong. Sepertinya dia dan Jiang Nan dalam hubungan adopsi. Ketika Jiang Nan berusia 16 tahun, dia diadopsi olehnya. Bisakah kamu menemukan informasi tentang Sheng Lingsu ini? Informasi tentang Sheng Lingsu ini tidak mudah ditemukan. Hanya diketahui bahwa dia berusia 40 tahun ini dan memiliki seorang putri berusia 4 tahun. Anak perempuan. Ya, ngomong-ngomong, ini Anet, putri ini juga. Tiba-tiba muncul. Tidak tahu siapa ibu anak itu. Bukankah sudah jelas? Tunggu, kakak keempat, kamu tidak berpikir putri ini adalah lahir dari Jiang Nan, kan? Kakak keempat, apa kamu masih ingat saat kalian berdua tidur bersama malam itu? Dikatakan bahwa wanita yang sudah melahirkan sedikit berbeda dari wanita biasa. Apa kamu merasa dia dan kakak Yubai ada perbedaan? Aku tidak tahu. Kakak keempat, kamu bisa melupakan ini. Tidak lupa. Kakak keempat, kamu belum dengan kakak Yubai. Kamu keluar dulu. Aktivitas akhir pekan. Sebaiknya jangan biarkan Yan Qing membawanya. Menurut apa yang kamu katakan, aku harus mencari Yan Qing dan bicara baik-baik. Menurutmu dia akan percaya? Itu benar. Bahkan jika kita menemukan bukti, dia tetap tidak akan percaya. Terlebih lagi, kita saat ini sama sekali tidak memiliki kepastian. Tapi, acara ini, aku pasti tidak akan membiarkannya hadir. Kamu ingin menghentikanku. Aku benci. Aku akan mengacaukan segalanya bagaimanapun juga. Jiang Nan, bagaimana keadaan di Wanhua akhir-akhir ini? Lancar. Cukup baik. Terima kasih atas perhatian Anda, Ketua Shan. Tidak perlu bersikap begitu sopan denganku. Bagaimana kalau setelah kerja, aku ingin mengajakmu makan malam? Apakah tidak apa-apa? Tentu. Kalau begitu aku akan menunggumu setelah kerja. Jiang Nan, aku tahu Yan Qing sangat menyukaimu. Hubungan kalian sangat baik. Di masa depan akan ada lebih banyak kesempatan untuk menghadiri acara publik. Ketua Shan,
Apa maksudmu? Sebenarnya, orang tuaku tidak tahu tentang hubungan kalian. Jadi mereka terus mencari jodoh untuk Yanqing. Yanqing bersikap begitu gegabah, membawamu ke acara publik. Aku takut kamu akan dirugikan. Maksudmu, Yanqing akan menjalani perjodohan dengan orang lain di masa depan. Jangan terlalu memikirkannya. Aku takut kamu akan malu. Sejujurnya, orang yang dipilih untuk perjodohannya juga akan ada di sana. Baik, kalau begitu aku mengerti. Aku tidak akan pergi akhir pekan ini. Aku sudah tahu. Kamu gadis yang bijaksana dan baik. Jadi kamu hanya akan membuli dia seperti ini. Yanqing, kenapa kamu di sini? Kalau aku tidak datang, bagaimana aku tahu bahwa kamu sudah memainkan trik-trik kecil ini di belakangku? Kakak, kalau kamu tidak mau membantuku, kamu tidak perlu memainkan trik-trik kecil ini di belakangku kan? Kamu sangat mengecewakanku, kakak. Jiangnan, kamu tidak perlu memedulikan apa yang dikatakan kakakku. Jauhi dia di masa depan, agar dia tidak membulimu lagi. Sebenarnya, aku mengerti niatnya. Aku akan menjemputmu akhir pekan ini. Sudah beres kalau begitu. San Yanqing ini cukup setia padamu. Dia tidak akan benar-benar melakukannya, kan? Maksudmu jika San Yanqing ini benar-benar menikahimu, Song Jin tidak akan kehilangan ketenangannya. Dia sudah mulai menyelidikiku, dan dia membagikan informasi itu kepada Zhan Yubai. Lalu kenapa kamu masih begitu tenang? Namun, bukti yang mereka miliki saat ini hanya bisa membuktikan bahwa aku adalah seorang mata-mata bisnis. Itu sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagiku. Itu untuk sekarang. Bagaimana nanti mengesampingkan yang lainnya? Jika mereka menyelidiki dan menemukan Zheng Lingshu, bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada Zhan Yanqing? Kamu bilang setelah malam ini, kepercayaan antara Shan Yanqing dan Zhan Yubai, berapa banyak yang tersisa? Berhenti. Kakak, kenapa kamu begitu bersemangat hari ini? Aktivitas akhir pekan. Sebaiknya kamu tidak pergi. Jika kamu menciumku, aku juga akan mempertimbangkan untuk tidak pergi. Jiangnan, Kamu tidak akan menciumku. Kalau begitu aku hanya bisa menciummu duluan. Sampai jumpa di perjamuan hari Minggu. Kenapa lama sekali menjawabnya? Apa kamu sibuk? Aku tadi di kantor, tidak nyaman untuk menjawab. Kamu masih bersama Shan Yubai? Tidak. Dia sekarang telah mengatur agar aku bersama Sam Jin. Mereka pasti sudah menyelidikiku. Aku akan tiba di Bicheng Jumat pagi. Kenapa kamu tiba-tiba datang? Aku akan WeChat nomor penerbangannya sebentar lagi. kamu akan melakukan pemeriksaan fisik. Benar. Bicara. Kakak keempat, Xiang Lingsu sudah bergerak. Bagaimana? Aku menemukan jadwal perjalanannya. Dia akan datang ke Bicheng hari Jumat. Xiang Lingsu, Ketua Grup Kington. Ayo pergi. Sarapan bersamaku. Baik. Perjalananmu ke Beijing kali ini bukan hanya untuk menemuiku, kan? Gadis pintar. Pintar sejak kecil. Tidak buruk. Ada juga proyek investasi. King Cheng ingin bekerja sama dengan Feng Hao. Bukan kerjasama. Hanya mengincar proyek investasi yang sama. Apakah kamu membawa obatmu? Obatnya ada di kamar hotel. Tidak apa-apa. Aku akan baik-baik saja setelah meminumnya. Apa yang kamu inginkan? Mengundurkan diri dari Feng Hao. Dan putus dengan San Yanqing. Enyah dari pandanganku. Kakak, hapus foto-foto itu. Apapun yang kamu inginkan baik-baik saja. Begitukah?
Apakah aku tidak pantas memiliki anakmu? Baik, aku sudah selesai makan. Kamu bisa tenang sekarang, kan? Meskipun aku sangat ingin menikahimu, tapi aku tidak akan menggunakan anak untuk mengamankan status. Tapi kamu akan membius seseorang. Kalau begitu aku pergi. Apa, kakak? Apakah kamu enggan melepasku? Apa yang terjadi malam ini? Aku tidak ingin ada yang tahu. Kakak, kenapa setiap kali setelah tidur bersama, kamu tidak mengakuinya? Kamu benar-benar bajingan. Halo. Aku sudah di rumah. Aku baru saja mandi air panas. Aku baru saja akan mengirim pesan padamu. Baik. Kamu juga sebaiknya tidur lebih awal. Kamu yakin ingin masuk bersamanya? Yan King, sudahlah. Aku tidak akan masuk. Biar aku beritahu kamu. Aku memanggilmu kakak ipar. Adalah menunjukkan rasa hormat padamu. Mulai sekarang, urusan keluarga Shan kita, kamu kurangi campur tangan. Yan King bersikap kekanak-kanakan. Jangan dimasukkan ke hati. Ayo masuk dulu. Ibu dan ayah masih menunggu kita. Tidak apa-apa. Bahkan jika langit runtun, aku yang akan menanganinya. Ayo pergi. Jamuan keluarga Shan. Paman, Bibi, San dan Yun. Belakangan ini, bagaimana pekerjaanmu? Pekerjaan baru-baru ini berjalan cukup baik. Kamu selalu luar biasa cakap. Di sini bersama Yubei, kami masih butuh bimbinganmu. Paman, kamu terlalu rendah hati. Pekerjaan Yubei selalu lebih baik dariku. Yubei. Siapa yang dibawa Yan King? Yan King. Dia adalah ibu ayah. Biar aku perkenalkan. Ini adalah calon menantu perempuanmu. Paman, Bibi. Yan King hanya The film was bercanda. translated and Kami hanya teman narrated baik. by M Media. Yubei. Song Jin. Kalian berdua bawa nona muda ini duduk dulu. Aku akan bicara dengan Yan King. Sendirian sebentar. Jingnan. Masuklah bersamaku dulu. Kamu tetap di sini dulu, jangan berkeliaran. Apakah Yan King akan baik-baik saja? Jika kamu benar-benar takut sesuatu akan terjadi padanya, seharusnya kamu tidak datang hari ini. Aku sudah memperingatkanmu sejak lama. Maaf, itu karena aku terlalu percaya diri. Keluarga seperti keluargamu. Aku tidak sanggup bergaul dengan. The film was translated Apakah and kamu pikir mengunciku narrated by di sini M Media. bisa menghentikan segalanya terjadi? Dasar bajingan. Apa kamu tidak tahu acara macam apa? Hari ini, putri keluarga gue akan segera tiba di sini, membawa wanita yang tidak jelas ke sini. Wajah siapa yang mau kamu tampar? Siapa yang kamu panggil? Wanita tidak terhormat. Berhenti meremehkan orang di sini. Selagi belum ada yang tahu, cepat usir dia untukku. Kalau tidak, Ayah, tolong jangan marah. Yan King hanya bingung sesaat. Yan King, cepat minta maaf pada ayah. Urusanmu dengan Jingnan adalah. hentikan akting munafikmu untuk menipuku. Kamu bukan kakak kandungku. Kamu. Ayah, Apakah kamu puas? bagaimana mungkin aku bisa? Kakak, kamu luar biasa sekali. Aku akan mati. Kamu sangat suka berada di atasku. Selesaikan urusan di sini. Aku akan ke rumah sakit. Nona Jian, aku akan mengantarmu. Tuan Su, jika ada yang ingin kamu katakan, kenapa tidak langsung saja mengatakannya? Pertunangan kakak keempat dan Nona Yubei sudah ditetapkan selama 3 tahun. Hubungan mereka selalu sangat stabil. Itu bukan sesuatu yang sembarang orang bisa begitu saja ganggu. Baik, aku mengerti. Tidak peduli siapa yang mengirimmu atau apa tujuanmu. Sebaiknya kamu menahan diri. Kamu orang yang cerdas. Kamu seharusnya mengerti apa maksudku. Ini sudah berapa kali kamu minum obat? Apakah Song Jin binatang? Dia bahkan tidak menggunakan pengaman. Tidak masalah. Aku tidak akan berhenti sampai berhasil. Hari ini hanyalah langkah pertama dari rencana itu. Betapa sakitnya kakak saat itu. Aku akan membuatnya membayar 2 kali lipat. Tentang apa yang terjadi kemarin. Sudah kamu urus? Yan Qing, di mana kamu menaruhnya? Aku menyuruh pengawal. Bawa dia kembali untuk merenung di balik pintu tertutup. Bagaimana dengan Jingnan? Kamu melihatnya, kan? Tidak, aku tidak. Tapi dia pasti cukup senang dengan dirinya sendiri. Apa maksudmu? Tidak bisakah kamu lihat? Dia sengaja malam ini. The film was translated and Dia tidak narrated sebaik by yang M kamu Media. pikirkan. Kamu. Apa kamu menemukan sesuatu? Menurut informasi yang aku temukan,
Orang tuanya adalah eksekutif di Qingcheng Capital. Grup Qingcheng yang di Gangcheng, Feng Hao, baru-baru ini sangat mementingkan sebuah proyek energi baru. Grup Qingcheng juga sangat mementingkannya. Menjadi asistenmu, lalu sengaja mendekati Yan Qing. Tidakkah menurutmu motifnya sangat jelas? Berdasarkan alasanmu, itu sangat masuk akal. Sangat mungkin dia datang kepadaku. Karena proyek ini, aku harus memecatnya dengan cepat. Jika kamu memecatnya sekarang, Yan Qing mungkin menyebabkan lebih banyak masalah denganmu. Maka, tujuannya untuk menghasut akan tercapai. Lalu menurutmu, apa yang harus kulakukan? Bom waktu. Sebaiknya disimpan di bawah hidungmu, agar lebih aman. Tapi Jingnan, menjaganya di sisimu. Aku juga cukup khawatir. Apa yang kamu khawatirkan? Aku tidak akan melakukan sesuatu yang kriminal. Dia sangat cantik. Bukankah begitu? Aku tidak mengenalnya. Aku tidak tertarik padanya. Jati tunanganku. Sangat pandai merayu. Haruskah aku mengundurkan diri saja? Kamu tidak perlu mengundurkan diri. Kontrakmu di Feng Hao sudah dialihkan ke Wanhua. Sepertinya kakak masih tidak tega berpisah denganku. Aku sudah membuat kekacauan seperti ini. Tapi dia masih tidak tega memecatku. Keluar. Aku bilang keluar sekarang. Tidak dengar. Tapi itu benar-benar sakit. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Seperti yang diharapkan, dia masih tidak tega berpisah denganku. Ingat untuk minum kopinya. Aku akan pergi bekerja. Secepat itu sudah menerima surat pengangkatan ya? Kaulah Xian Yubai yang secara pribadi mengirimku ke sisi Song Jin. Aku seharusnya berterima kasih padamu. Kau menyelamatkanku dari banyak masalah. Sejak kamu datang ke Beichen, apa kamu sudah tinggal di sini? Berkemaslah dan pindahkah vilaku di Beichen. Tidak ada penolakan. Kalau tidak, aku akan membawamu kembali ke kota es. Halo, apakah kamu tidak di rumah? Kenapa tidak ada jawaban saat aku menekan tombol akses? Yan Qing, aku pindah. Aku menginap di tempat temanku sekarang. Mereka membuatmu kesulitan. Yan Qing, aku dengar mereka memberitahuku. Ayahmu karena aku sangat marah sampai dirawat di rumah sakit. Apakah itu serius? Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan khawatir. Semua ini kulakukan. Bagaimanapun, masalah ini juga dimulai karenaku. Kakakmu benar. Kita memang tidak cocok. Seperti yang diduga, dia menemukanmu. Biar aku beritahu kamu. Apapun yang dia katakan, jangan percaya. Kamu sakit. Tidak. Tadi malam, Yan Qing datang ke rumah sakit dan bertengkar hebat denganku. Dia mengamuk tentang apa sekarang? Apalagi, dia pikir aku di belakangnya, menindas Jingnan, dan datang untuk menyelesaikan masalah denganku. Aku ingat ketika pertama kali tiba di keluarga Zhan, aku sangat pendiam. Dia memberitahuku untuk memperlakukanku seperti adiknya sendiri. Aku tidak menyangka, dia sekarang benar-benar demi orang lain, memperlakukanku seperti ini. Aku minta maaf. Aku akan segera keluar. Berhenti. Kemari dan minta maaf pada Yubai. Kamu tidak tahu cara membungkuk. Lupakan saja, Song Jin. Dia juga tidak melakukan kesalahan apapun. Jangan mempersulit dia. Dia tidak pantas kamu mohonkan. Nona Xian, aku minta maaf. Ini semua salahku. Tolong maafkan aku. Keluar. Keluar. Jangan terlalu kasar padanya. Kulihat dia menangis begitu keras. Nanti, Yan Qing, Kita tidak akan terlalu jauh. Bukankah dia tetap akan menghasut? kakak menungguku. Jika kamu berani ikut campur lagi dengan keluarga Zhan, aku akan membunuhmu. Bagaimana kau akan melakukannya? Apakah kau akan melakukannya di ranjang? Jam berapa kamu pulang kerja? Kenapa ekspresi seperti itu? Apakah kau cemburu? Enya, Jiangnan. Aku akan memutarkan rekaman untukmu sekarang. Dengarkan baik-baik. Mereka memanfaatkanku. Meskipun aku sudah melakukan banyak hal untuk Feng Hao, pada akhirnya mereka tetap harus menyerahkan perusahaan kepada Zhan Yanqing, si tidak berguna itu. Xian Yubei ini masih sejahat sebelumnya. Nenan, mereka tidak mempersulitmu, Carl. Tidak, Jiangnan, ide-ide keluargaku tidak mewakiliku. Selama kamu bersedia, aku bisa segera untukmu. Yanqing.
Jika kau benar-benar ingin melindungiku, kau harus menjadi orang yang paling berpengaruh di keluarga Shan. Jika begitu, maka tidak akan ada yang bisa menggangguku. Beberapa tahun terakhir ini, Feng Hao selalu dikelola oleh kakakku. Tapi, demi kamu, aku bersedia mencoba. Katakan saja apa yang ada di Pekin INMU. Aku hanya merasa bahwa selama bertahun-tahun ini, selalu kakakmu yang mengelola perusahaan. Kau bilang kau tiba-tiba akan kembali. Apakah dia tidak akan senang? Mungkin tidak. Kakakku hanya anak angkat. Dia tidak mengancamku. Kakakmu diadopsi. Kenapa aku tidak tahu? Tentang ini, kita bisa bicarakan ini nanti. Yan King, aku rasa, bagaimana kalau untuk sementara waktu ini, kita berpisah dulu sebentar. Kalau tidak, waktuku di Wanhua juga tidak akan mudah. Selama aku berakhir denganmu, aku bersedia melakukan apapun untukmu. Kopi, Kamu kembali malam ini, kemasi barangmu, dan pergi perjalanan bisnis denganku. perjalanan bisnis. Kenapa? Kamu tidak mau? The film was translated and Kakak begitu narrated menonjol, by M mengajakku Media. pergi perjalanan bisnis. Apa kau tidak takut tunanganmu tidak senang? Bukankah ini persis yang kamu inginkan? Kakak melakukan ini untukku. Untuk putus dengan tunangannya. Aku rasa kamu benar-benar cukup berani dalam pikiranmu. Aku hanya membawamu ke Hawaiian. Untuk hiburan bisnis, itu saja. Kau ingin aku bersosialisasi dengan pria lain? Ketua Zan, apakah Anda punya saran yang lebih baik? Jangan ragu untuk membagikannya. Aku tidak punya saran yang lebih baik, tapi Feng Hao tidak bisa selalu mendengarkanmu. Nona Zan, kamu datang tepat waktu. Ketua Song memintaku memberitahumu bahwa dia akan melakukan perjalanan bisnis. Perjalanan bisnis. Dengan siapa dia melakukan perjalanan bisnis? Dia pergi bersama asisten Jin yang baru. Bersama. Ketua Chen, Ketua Song, lama tidak bertemu. lama tidak bertemu. Ketua Son, siapa ini? Ini Jiang Nan. Dia asistenku. Halo, Ketua Chen. Aku Jiang Nan. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Asisten Jiang. Gantungkan mantelku. Ketua Chen. Mari kita terus minum. Ayo. Ketua Chen, mari kita berhenti sampai di sini untuk hari ini. Aku harus membawa asisten Jiang kembali. Baiklah, Ketua Chen, kalau begitu saya permisi. Aku butuh air. Kamu. Ayo. Aku paling benci tipis sepertimu. Selamat pagi, kakak. Bukankah kamu akan terus memarahiku? Memarahi. Bagaimana aku tega memarahimu? Aku terlalu menyukaimu sampai tidak punya waktu untuk itu. The film was translated Seberapa besar and kamu mencintaiku? narrated by M Media. Pulang begitu cepat. Tidak. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Jika aku tidak salah, membawaku ke sini. Berarti kau ingin berselingkuh denganku, kan? Ambil pakaiannya. Kau bahkan ingat ukuranku. Sepertinya aku tidak menyentuhmu dengan sia-sia. Sekarang juga, segera. Cepat masuk sana dan ganti baju. Masuk sana dan ganti baju. Halo, Kapan kamu kembali? aku butuh beberapa hari lagi. Bagaimana kabarmu di sana? Tentang proyek energi, Yiking bersikeras mengambil alih. Aku tidak setuju. Pada akhirnya, kami membawanya ke ayah. Suruh dia tenang sedikit. Tunggu sampai aku kembali. Oke, tunggu aku kembali. Aku masih ada pekerjaan lain yang harus diurus. Aku tidak akan bicara lagi untuk sekarang. Apa kau belum pernah makan seumur hidupmu? Kau tidak tahu? Aku tumbuh di panti asuhan. Jika kau tidak makan lebih cepat, makanan itu akan direbut oleh orang lain. Cara makan itu benar-benar terlihat seperti kau tidak pernah cukup makan saat kecil. Jingnan, apakah perjalanan bisnisnya berat? Ketua Shen tidak mengalami kesulitan. Ini semua yang seharusnya kulakukan. Bolehkah aku minta ketumbar hotel sumber air panas ini? Menginap selama 2 hari. Tulangku rasanya mau lepas oleh Song Jin. Baru-baru ini, kamu berada di Wanhua.
Cukup akur. Apakah kamu ada kontak dengan Yiking? Kau mengemudi ke sini. Ya, Paman dan Bibi berkata, aku sudah lama tidak kembali ke rumah lama. Mereka memintaku membawamu pulang untuk makan malam. Baiklah, kalau begitu ayo pergi. Berikan padaku. Tidak perlu, Ketua Song. Bagaimana kabar Shan Yikin beberapa hari terakhir ini? Bagaimana lagi dia bisa? Dia sangat waspada terhadapku. Rasanya seperti aku mencoba mencuri warisannya. Oh ya. Apa kau kenal Jiangnan sebelumnya? Tidak. Bahkan tidak pernah bertemu dengannya. Nah, kapan kamu akan punya anak dengan Yu Bai? Kalian sudah bersama selama 3 tahun. Sudah waktunya memasuki fase baru. Ibu tahu aku punya banyak urusan. Masalah ini, mari kita kesampingkan dulu. Bibi, masalah ini tidak mendesak. Song Jin dan aku, keduanya masih cukup sibuk dengan pekerjaan. Tunggu sampai karier kami sedikit lebih stabil, baru kita bicarakan. Terlebih lagi, kami masih muda. Nah, kamu tidak bisa terus menunda ini. Jika kamu tidak menikahi Yu Bai, hidupku diselamatkan oleh Yu Bai. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk memberiku ginjal. Bagaimanapun, itu karena dia menyukaimu. Dalam hidup ini, kamu tidak akan pernah bertemu orang kedua yang mencintaimu sebesar ini. Aku mengerti, Ibu. Jangan khawatir, masalah pernikahan itu akan aku pertimbangkan. Ini, The tolong film was bungkus 3 ini translated untukku. and Baiklah, narrated by silakan M gesek Media. kartumu di sini. Yu Bai, Fu Xiaozi kembali. Aku melihat beritanya di grup. Mereka semua menebak. Fu Xiaozi datang untuk Song Jin. Song Jin, dia tahu apa yang dia lakukan. Kalau begitu kamu masih perlu berhati-hati. Fu Xiaozi bukan orang yang sederhana. Selalu benar untuk waspada. Baiklah. Harga di kontar. Bukanlah sesuatu yang Jingnan mampu beli, tapi dengan Zheng Lingxiu sebagai ayah tirinya yang seorang eksekutif senior, itu tidak mengejutkan. Kenapa kau datang kemari, Fu Xiaozi? Karena aku merindukanmu. Kamu tidak merindukanku. Kalau begitu aku tidak boleh datang mencarimu. Jadi ini adalah keterikatan romantis masa lalu. Datang ke pintumu. Kenapa kamu masih duduk di sini? Cepat keluar. Tidakkah kamu lihat aku sedang mencari Song Jin untuk sesuatu? Ketua Song, kalau begitu, jika tidak ada yang lain, saya permisi. Kapan kau kembali? Aku kembali minggu lalu. Baguslah. Dingin sekali. Kukira kamu setidaknya akan bertanya kenapa aku kembali. Itu kebebasanmu. Aku beritahu kau, aku tidak lajang sekarang. Jika kau terus bertingkah tanpa tahu sopan santun, kita sebaiknya jarang bertemu di masa depan. Kamu tidak mungkin benar-benar menyukai San Yu Bai itu hanya karena ginjalnya itu. Aku sudah mengatur pertemuan akhir pekan ini. Xian dan yang lainnya datang. Sampai jumpa di tempat biasa. Mengerti? Aku akan datang bersama Yu Bai. Bersama. San Yu Bai itu, teratai putih itu. Aku akan merobek itu. Topeng munafiknya cepat atau lambat. Selama aku di sini, dia bisa melupakan tentang menikahi Song Jin. Apa yang tidak bisa kumiliki, tidak akan direndahkan oleh teh hijau itu. Jika dia benar-benar membawa San Yu Bai akhir pekan ini, jangan salahkan aku karena tidak memberinya muka. Baiklah, hentikan omong kosongnya. Sampai jumpa di klub akhir pekan ini. Seperti kata pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku. Fu Xiaoxi ini sepertinya. Dia juga sangat tidak menyukai Shan Yu Bai. Mungkin dia bisa dimanfaatkan. Dia berhasil mendapatkan proyek energi. Dia lebih mampu dari yang kita bayangkan. Aku dengar kau bilang sebelumnya. Perusahaan pesaing semuanya kuat. Bagaimana dia melakukannya? Grup King Cheng terhadap proyek ini selalu sangat menghargainya. Saya melihat Ketua Zhang di konferensi investasi sebelumnya. Dia bertekad untuk mendapatkan proyek ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Dia tiba-tiba berubah pikiran. Jangan khawatirkan hal-hal ini dulu. Kesampingkan saja untuk sementara. Aku khawatir kau terlalu lelah. Mengapa kamu mengajakku keluar? Maafkan aku Xiaozi. Aku bisa memberimu apapun sejak kita kecil. Tapi Song Jin, aku benar-benar tidak bisa. Aku sungguh mencintainya. Jika Song Jin hanya orang biasa, apakah kamu bersedia memberinya ginjal? San Yu Bai, aku akan menyatakannya di sini hari ini. Selama aku di sini, kamu bisa melupakan tentang menikahi Song Jin. Hari itu aku sudah memberitahumu dengan sangat jelas.
Bahkan jika itu bukan Yu Bai, itu tidak akan pernah jadi kau. Song Jin, apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu tahu dia berpura-pura? Yu Bai adalah tunanganku. Jika kau tidak menghormatinya di masa depan, aku juga tidak akan menemuimu lagi. Kamu, Ayo pergi. sejauh yang ku tahu, jika bukan karena ginjal Zhan Yubai, maka tunangan Song Jin akan menjadi Fu Xiaozi. Dia menggunakan ginjal kakakku sebagai ganti status tunangan Song Jin. Aku sama sekali tidak bisa membiarkannya berhasil. Musuh dari musuhku adalah temanku. Kamu tidak berpikir. Aku berpikir sebelumnya. Kenapa Yanqing tiba-tiba menjadi begitu terlibat dalam urusan perusahaan? Seseorang pasti menyuruhnya melakukan ini. Masalah ini The film was Pasti translated berhubungan and dengan Jiang Nan. narrated by M Media. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan denganmu. kasus ini akan ditangani oleh Yu Bai. Tolong pahami dengan jelas. Saya saat ini adalah ketua Feng Hao. Feng Hao akan jadi milikmu cepat atau lambat. Dia tidak akan bersaing denganmu. Nanti dia akan pergi ke Wanhua. Saat itu, apakah kita harus menunggu sampai kamu menikah? Sepertinya, dia benar-benar tidak memberikan ginjal ini padamu dengan sia-sia. Ketua Song, Ketua Shen, kamu mengobrol dulu. Aku akan ke kamar kecil. Ada apa ribut-ribut? Ada yang terluka di kamar kecil. Banyak darah. Jiang Nan, apa yang terjadi padanya? Baru saja sampai di kamar mandi. Kepalanya sepertinya berdarah. Cepat, ada yang ikut saya. Ada yang ikut saya. Dia adalah karyawanku. Jika terjadi sesuatu padanya, aku yang akan bertanggung jawab. Dokter, bagaimana keadaannya? Dia sudah melewati masa kritis, tapi dia masih perlu tinggal di rumah sakit untuk observasi sebentar. Dia baru saja pergi ke toilet. Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Jangan pergi. Aku tidak mau pergi. Berbaringlah dengan tenang. Kenapa aku di rumah sakit? Pertanyaan itu seharusnya ditanyakan olehku, kan? Kau pergi ke toilet dan berakhir di rumah sakit. Kau lumayan juga. Bagaimana kau mendapatkan luka di lenganmu? Terakhir kali bahumu. Kali ini lenganmu. Apa kau kecanduan menyakiti diri sendiri? Aku hanya tidak tahan. Kamu begitu baik pada Zhan Yubai. Aku bilang, meskipun kita pernah punya sesuatu, tapi kau tidak bisa menggantikannya. Kalau begitu bisakah kamu memberiku sedikit saja kebaikan itu? Sedikit saja sudah cukup. Aku tidak mungkin menikahimu. Kau bisa lupakan ide itu. Apakah ini karena ginjal Zhan Yubai? Di mana kamu merasa tidak enak badan? Mengapa kamu tiba-tiba pingsan? Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Kamu demam. Ini dari infeksi luka luar. Song Jin secara khusus meminta Zhan Yubai untuk bertanggung jawab atas proyek medis. Kalau tidak, kerjasama akan dibatalkan. Apakah Zhan Yanqing setuju saat itu? Bukankah dia takut Zhan Yubai akan membuat masalah lagi? Proyek yang menguntungkan ini, Feng Hao mungkin tidak bisa melepaskannya. Selain itu, Song Jin juga berjanji padanya bahwa dia bisa bergabung dengan Wanhua setelah menikah. Lalu di masa depan, bukankah Zhan Yubai akan punya backing lagi dan bisa bertindak semena-mena? Hanya karena ginjal itu, aku sama sekali tidak akan mengizinkannya. Dia terlibat dengan keluarga Song. Nona Jian, apa kamu merasa lebih baik? Jauh lebih baik, terima kasih atas perhatianmu. Apa yang Yuan Yi lakukan? Bukankah kamu yang dari perusahaan tuan keempat Song? Ini wanitaku. Kebetulan aku bekerja di bawah kakak keempat. Selera kamu bagus. Cukup cantik. Siapa namamu? Anda Nona Fu, kan? Halo, nama saya Jiang Nan. Saya juga asisten ketua Song. Di bangsal mana kamu? Bagaimana kalau aku makan siang denganmu? Baik, sampai jumpa. Sampai jumpa. Beraninya kamu makan siang dengannya. Bagaimana jika dia tahu kamu dan kakak keempat bersama? Maka kamu akan dalam masalah. Bukankah kamu membantuku menutupinya? Dia tidak akan mencurigaiku. Jangan mencoba menjatuhkanku. Sudah berapa lama kamu menjadi asisten tuan keempat Song? Tidak begitu lama, kan? Sepertinya sedikit lebih dari sebulan. Lalu Zhan Yubai sering pergi menemuinya. Cukup sering. Menurutku, hubungan ketua Song dan ketua Shen cukup baik. Lalu apakah menurutmu, tuan keempat Song benar-benar menyukainya?
Aku tidak begitu tahu tentang itu. Aku tidak terlalu memperhatikan urusan pribadinya. Aku cukup menyukaimu. Aku ingin berteman denganmu. Bagaimana menurutmu? Tentu saja, itu bagus. Bisa berteman dengan Nona Fu. Aku merasa sangat terhormat. Aku tidak bisa meminta lebih. Jangan panggil Nona muda dan semacamnya lagi. Itu terlalu palsu. Panggil saja aku dengan namaku. Kalau begitu aku akan memanggilmu JC. Baiklah, JC. Aku sedikit bingung. Kamu dan Ketua Shan punya konflik. Aku merasa seperti kamu tidak terlalu menyukainya. Dia mencuri priaku. Apakah itu dihitung? Dia merebut priamu. Kamu tidak percaya padaku? Tidak, tidak. Aku hanya merasa sedikit terkejut. Jadi kamu suka Ketua Song? Sebenarnya, bukan berarti aku sangat menyukainya. Hanya saja aku merasa dia bersama Zhang Yubai. Aku jadi sangat kesal jika itu orang lain. Itu tidak masalah jika bukan karena dia mendonorkan ginjal untuk Nyonya Tua Zhou. Kalau tidak, Song Jin tidak akan bahkan melihatnya dengan benar. Dia benar-benar mendonorkan ginjal. Mungkin. Kalau tidak, dia juga tidak akan bersamanya. Operasinya dirahasiakan sekali saat itu. Jadi aku juga tidak terlalu jelas tentang itu. Sebenarnya, aku mencarimu sebagai teman karena aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Bantuan macam apa? Kamu tahu jadwal Song Jin biasanya, kan? Bisakah kamu memberiku salinannya? Xiaozi, kenapa kamu di sini? Aku datang ke Wanhua. Apakah aku perlu melapor padamu? Fu Xiaozi, bisakah kamu menahan diri sedikit? Pesan kakekku, sudah kubawa padamu. Jika kamu berani tidak datang, aku akan mencincangmu. JC, kenapa kamu punya waktu datang ke Wanhua hari ini? Akhir pekan ini ulang tahun kakekku. Aku meminta Song Jin datang. Apakah kamu sibuk akhir pekan ini? Jika kamu tidak sibuk, ikut juga. Acara seperti ini tidak pantas bagiku untuk pergi, kan? Apa yang tidak pantas tentang itu? Tidak mudah bagiku mendapatkan teman. Ulang tahun kakek Fu Xiaoxi. Keluarga Song juga seharusnya pergi. Kalau begitu Ibu Song Jin pasti akan ada di sana juga. Bagaimana pendapatmu tentang proposal itu? Layak. Jingnan juga berpartisipasi dalam proyek ini. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan. Tidak ada waktu untuk mengurus ini. Tidak apa-apa. Kemampuan Jingnan sangat luar biasa. Ini yang pantas kamu dapatkan. Terima kasih, Ketua Shen. Cepat atau lambat, aku akan merobek topeng munafikmu ini. Membuatmu, Xian Yubai, tidak bisa tersenyum lagi selamanya. Kakak, apakah kamu punya waktu untuk menemuiku sekarang? Datang ke kantorku setelah pulang kerja malam ini. Asisten Chang, apakah kamu akan menggunakan ruang tunggu? Ada sesuatu yang tertinggal di dalam. Kalau begitu cepat cari. Baiklah. Halo, Ketua Zhan. Ketua Shan, kenapa Anda di sini? Aku datang mencari Song Jin. Apa dia tidak ada di sini? Ketua Song langsung pergi setelah kerja. Katanya mau bertemu teman. Oh begitu? Aku benar-benar sengsara. Kenapa kakak selalu melupakanku setelah mendapatkan apa yang dia inginkan? Apa yang kau katakan di depan? Zhang Yubai. Kamu mencurigaiku. Zhang Yubai sudah datang sekali hari ini. Dia tiba-tiba datang setelah pulang kerja. Dan itu memang sangat tidak biasa. Apakah setiap kali sesuatu seperti ini terjadi, kamu akan mencurigaiku? Apa aku bahkan tidak boleh mengucapkan beberapa kata padamu? Kulihat kau punya temperamen yang cukup buruk. Baiklah, baiklah. Kamu tidak boleh menggangguku lagi. Peluk aku. Apakah aku baik? Apa menurutmu kau dan kata baik ada hubungannya satu sama lain? Aku benar-benar mendengarnya kemarin. Ketua Song menyuruhnya pergi ke kantor setelah bekerja. Baiklah, Ketua Zhan, harap tenang. Aku akan terus mengawasinya. Zhan Yubai benar-benar mulai mencurigaiku. Memikirkan dia bahkan di perusahaan. Menanam mata-mata. Apakah dia ingin bermain tertangkap basah? Untung aku mempelajari Song Jin. Menyiapkan perekam suara sebelumnya. Nah, besok adalah ulang tahun. Tuan Tua Fu, bawa Yubai bersamamu. Apa kau akan pergi? Jika itu sulit bagimu. Apa yang sulit? Juga, aku sudah menyuruh seseorang memilih tanggal. Tanggal berapa? Tentu saja, itu tanggal pertunanganmu. Kenapa aku tidak tahu? Bukankah itu sebabnya aku memberitahumu sekarang? Kamu tidak buru-buru menikah. Tapi upacara pertunangan, setidaknya harus terjadi, kan? Kita juga tidak bisa membiarkan Yubai disalahkan. Bibi, aku tidak merasa dirugikan. Song Jin, sangat baik padaku. Kamu selalu membelanya.
Mau naik dan duduk sebentar. Tidak. Sudah gelap. Kau naik dan istirahatlah lebih awal. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu hati-hati di jalan. Selamat malam. Liu Bi, rekan Bei Hui Ken. Kenapa kamu datang? Yuan Yi, cepat, datang temui pacarmu. Xiaoxi. Kapan Jingnan dan Yuan Yi? Kapan kalian berdua mulai bersama? Apa ada kesalahpahaman? Apa hubungannya denganmu? Aku akan keluar sebentar. Aku mau ke kamar kecil. Baru kemarin lusa, aku pergi ke rumah sakit, bertemu dengannya dan Fu Xiaoxi untuk menyembunyikan hubungan kita. Dia bilang aku pacarnya. Kamu tidak begitu percaya padaku. Apa menurutmu kau masih punya kredibilitas denganku? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi bertanya pada Yuan Ye. Dia saudara baikmu. Dia pasti tidak akan berbohong padamu, kan? Kau masih tahu dia, adikku yang baik. Apa kau tidak percaya pada kakakmu yang baik ini? Apa kau pikir dia akan merebut wanitamu? Tentang Xiaozi, aku sudah bicara dengannya. Dia terus terang dan mengatakan apa yang ada di pikirannya. Beberapa hal yang dia katakan, jangan dimasukkan ke hati. Tidak apa-apa, Bibi, aku mengerti dia. Dia sangat menyukai Song Jin, makanya dia begitu. Masalah ini juga kesalahan aku dan Song Tua. Dari dulu itu hanya lelucon, mengatakan biarkan Xiaoxi menikah dengan Song Jin. Siapa sangka, dia akan menganggapnya serius. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu menderita ketidakadilan apapun. Kita akan memilih hari baik dan menyelesaikan pertunanganmu. Mulai sekarang, kamu akan menjadi Song Jin, tunangan yang sah. Terima kasih, Bibi. Kenapa kamu begitu sopan padaku? Dulu, jika bukan karenamu, bagaimana aku bisa hidup sampai sekarang? Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Ketidakadilan, ibu kandungmu dan tunanganmu, keduanya ada di luar. Ayo pergi. Cari Song Jin, biarkan dia membawamu malam ini untuk bertemu beberapa tetua lagi. Baiklah, ayo pergi, Bibi. Mereka mencarimu. Sayang sekali mereka tidak bisa menemukanmu. Kau di sini, berselingkuh denganku. Kakak keempat, ini semua salah paham. Bukankah aku hanya mencoba membantumu, menutupi? Itu sebabnya aku memutuskan untuk sedikit mengorbankan diri. Kapan dia dan Fu Xiaoxi bisa bersama? Aku juga tidak terlalu yakin soal itu. Mungkin mereka baru bertemu, terakhir kali di rumah sakit. Sudah beberapa hari tidak bertemu, dan hubunganmu sudah sebaik ini. Apa? Kamu punya masalah dengan itu? Beraninya aku. Aku juga tidak akan berharap kamu berani. Yuan Yi, biar ku beritahu. Jingnan sekarang di bawah perlindunganku. Jika kamu berani menyakitinya, aku akan melumpuhkanmu. Kita semua sudah dewasa. Bisakah kita tidak selalu bertengkar dan membunuh? Aku mencarimu lama sekali tadi. Kemana kamu pergi? Aku baru saja ke atap untuk menerima telepon. Pantas saja. Ayo kita periksa di sana. Pesona Jingnan memang hebat. Pantas saja, Yuan Yi dan Yang Qing. Keduanya tidak bisa lepas darinya. The film was translated and narrated by M Ada Media. apa? Pergi sekarang. Tunggu aku di hotel yang kemarin.
tidak senang. Kalau begitu mulai sekarang, kita akan benar-benar berselingkuh. Apa kau tidak suka kegembiraan? Aku kira kakak tidak mau peduli padaku lagi. Halo. Aku tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Sekarang, beri aku waktu. 300.000. Aku hanya punya uang sebanyak ini di rekeningku sekarang. Jangan lewat rekening. Aku akan memberimu tunai. Sampai jumpa di tempat biasa besok. Cukup, jangan telepon aku lagi hari ini. Xin Yang, aku dengar San Yubai berbicara di telepon dengan seseorang. Pihak lain meminta uang padanya. Aku pikir masalah ini mungkin ada hubungannya dengan kakakku. Apa yang dia katakan? Masalah ini, kamu harus merahasiakannya. Jangan sampai terbongkar. Kalau tidak kita semua tamat. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Jadi, besok aku akan mengambil cuti. Dan kita akan pergi melacaknya bersama. Bagaimana dengan uangnya? Ini yang terakhir kalinya. Aku memberitahumu, 300.000 cukup untukmu dalam waktu lama. Jangan datang mencariku lagi. Kita ini apa, orang asing? Sungguh ucapan. Ngomong-ngomong, beberapa tahun terakhir ini, apakah Huaien menghubungimu? Dulu, kamu melemparkannya ke rumah sakit bobrok itu. Aku juga belum mendengar apa-apa. Mungkin, adiknya menjemputnya. Tunggu. Kakak, siapa yang kamu bicarakan? Tidak mungkin. Kamu berkencan dengannya begitu lama, dan kamu bahkan tidak tahu ini. Siapa nama kakaknya? Bei Nanhuan. Bei Nanhuan. Apa kamu pernah bertemu langsung dengannya? Berapa umur kakaknya? Rupanya, 2 tahun lebih muda dari Bei Huaien. Dan dia cukup cantik. Aku baru bertemu dengannya sekali. Mata itu terlihat seperti mata rubah kecil. Yang pernah kulihat, tidak banyak rubah kecil. Jiangnan ini salah satunya. The film was Jingnan. translated and narrated Bei by Nanhuan. M Media. Apa mereka orang yang sama? Carikan seseorang untukku. Bernama Bei Nanhuan. Aku butuh informasi paling detail. Pria itu bernama Liu Bei. Dia adalah teman terbaik yang didapat kakakku saat melakukan pekerjaan serabutan. Aku benar-benar tidak menyangka. Kakakku menganggapnya sebagai teman baik, namun dia bekerja sama dengan San Yubai dan menjebak kakakku. Aku pasti akan membuat mereka membayar harganya. Jika begitu, dari Liu Bei ini, mungkin kita bisa menemukan bukti yang meyakinkan. Mari kita cari seseorang dulu untuk mengawasi Liu Bei. Apakah kakak sengaja datang menemuiku? Aku sangat senang. Kemana saja kau? Kinyang dan aku pergi berbelanja. Kau sangat kejam. Tahu aku pergi keluar, kau akan memarahiku lagi. Baiklah. Jangan marah. Kemanapun aku pergi mulai sekarang, aku akan memberitahumu. Kalau kau sudah sehat, datanglah ke perusahaan untuk bekerja. Perusahaanku tidak memelihara orang malas. Apa kau mengkhawatirkanku? Pulanglah malam ini. Hati-hati. Selamat malam. Jiangnan. Tahun ini, musim panas di kota Hong Kong. Sangat dingin. Kalau begitu aku akan mendorongmu kembali ke kamarmu.
Kakak. Aku datang menemuimu. Ketua Song. Pihak asisten Jian sudah menyelidiki. Dia pergi ke kota Hong Kong. Kembali dengan penerbangan hari Jumat. Apa aku memintamu untuk menyelidiki? Ini, pihak asisten Jian sudah tidak masuk kerja selama 3 hari. Pihakku cukup sibuk belakangan ini. Juga berharap Jiang Zhu bisa kembali bekerja lebih cepat. Dengan begini, aku tidak perlu menggantikan pekerjaannya lagi. Karyawanmu sendiri tidak masuk tanpa izin. Urus sendiri. Ya, Ketua Song. Pelayan. Bawa semua barang ini ke mobil. Ya, Ibu, mengapa ibu membeli begitu banyak barang? Apa yang sedang kau lakukan? Kita tidak mungkin memakan semuanya. Yubai, dia lahir dengan 1 ginjal kurang. Tubuhnya lebih lemah dari orang biasa. Dia biasanya sibuk dengan pekerjaan. Kamu harus lebih peduli padanya. Baiklah, ibu. Aku tahu. Mulai sekarang, aku akan lebih peduli padanya. Aku akan membawa barang-barang ini kepadanya sebentar lagi. Benar. Nah, ibu bertanya padamu. Katakan pada ibu dengan jujur, apakah kamu menyalahkan ibu? Karena memaksamu untuk bersama dengan Yubai. Ibu terlalu banyak berpikir. Benar. Apa sudah ketemu? Semuanya. Kirim ke emailku. Aku akan mencarimu setelah membacanya. Coba periksa lagi. 2 orang yang baru saja kusebutkan. The film was translated Kenapa kamu and tidak memberitahuku narrated kalau by kamu M datang? Media. Apa kamu sudah menunggu lama? Tidak, aku baru saja tiba beberapa saat lalu. Ini dari ibuku. Dia memintaku membawakannya untukmu. Beberapa suplemen. Bibi, sangat baik padaku. Ayo masuk. Ada apa? Apakah kakak datang sengaja untuk menjemputku? Kau bahkan diam-diam memeriksa nomor penerbanganku. Kemana saja kau? Kau bahkan memeriksa nomor penerbangannya. Bukankah menanyakan ini terasa terlalu munafik? Jika ini terjadi lagi di masa depan, jangan kembali. Apa? Apakah kakak takut aku akan kawin lari dengan pria lain? Bukan urusanmu. Aku akan melakukan apapun yang kuinginkan. Kakak, jangan marah. Aku kembali ke Hong Kong karena ada sesuatu di rumah. Kakak, jangan marah. Aku akan menebusnya malam ini. Apa menurutmu kau tidak punya masalah? Aku hanya tidak menyangka kakak begitu peduli padaku. Kau bilang kau begitu peduli padaku. Tunanganmu tidak akan cemburu. Kakak, jika Nona Shan menggangguku, kau harus melindungiku. Apa kau masih takut padanya? Yubai. Ada apa? Kurasa aku demam. Aku merasa panas dan dingin. Bisakah kamu datang? Aku akan meminta Xian menelepon ambulans untuk menjemputmu. Aku akan segera sampai. Jangan pergi. Kau ingin meninggalkanku lagi? Jangan membuat masalah. Aku hanya tidak ingin kau pergi mencarinya. Lepaskan. Aku tidak akan. Lepaskan. Jika kau berani pergi hari ini, aku akan pergi seperti orang lain. kakak keempat, Yubai sakit karena dia demam tinggi akibat AC. Tapi menurutku, itu seharusnya karena dia kehilangan 1 ginjal. Fungsi kekebalan tubuhnya relatif buruk. Aku mengerti. Terima kasih atas kesulitanmu. Laporan investigasi Jiangnan. Jiangnan. Bahkan jika Shan Yubai mencurigai Jiangnan, dia tidak akan sampai menyelidiki masa kecilnya. Kan, mungkinkah mereka sudah saling kenal sebelumnya? Terima kasih kalian berdua atas kesulitan malam ini. Kalian berdua sebaiknya kembali dulu.
Kamu baik-baik saja sendiri. Ini bukan masalah besar. Baiklah kalau begitu. Kakak keempat. Tadi malam, aku meneleponmu, tidak menunda urusan pentingmu, kan? The film Tidak. was translated and narrated Syukurlah. by M Media. Aku takut. Aku menunda acara sosialmu. Bagaimana kau bisa demam? Aku tidak tahu. Mungkin AC-nya terlalu rendah. Imunitasku turun. Maaf. Aku selalu membuatmu khawatir. Kalau begitu hati-hati lain kali. Istirahatlah yang cukup. Aku ada urusan lain, aku pergi dulu. Baiklah. Zhan Yubai demam dan dirawat di rumah sakit lagi. Membuat keributan seperti itu, bahkan kakakku harus pergi menemuinya secara pribadi. Ini hanya demam, kan? Apakah itu perlu? Apakah dia sering demam? Sejak ginjalnya diangkat, sudah seperti ini. Aku tidak tahu apakah dia berpura-pura atau benar-benar lemah. Ini hanya demam, kan? Dia harus dirawat di rumah sakit setiap kali, membuat semua orang harus berputar di sekelilingnya. Apakah Song Jin mengencaninya atau ginjalnya? Mengencani, tanpa ginjalnya itu, dia bukan apa-apa. Bagaimana jika ginjal itu sebenarnya bukan disumbangkan olehnya? Jika itu benar-benar bukan miliknya, maka dia tinggal menunggu saja. Song Jin akan membuatnya sangat menderita. Song Jin paling benci ketika orang lain berbohong padanya. Kakak keempat, kemarin, saat aku di ruang kerja, Shan Yubai sedang merapikan. Aku menemukan ini. Ini dari komputer Yubai. Ya, dia sedang menyelidiki Jiangnan. Aku sudah melihatnya. Sebagian besar informasinya adalah tentang masa SMP Jiangnan. Ini berbeda dari kita. Kakak keempat, katakan padaku, mungkinkah kakak Yubai dan Jiangnan ini sudah saling kenal sebelumnya? Bagaimana bisa? Kakak Yubai ini diadopsi dari panti asuhan. Jiangnan juga diadopsi dari panti asuhan. Dan keduanya berasal dari kota Hong Kong. Menurutmu mereka berdua, mungkinkah sebelumnya ada konflik? Jiangnan setelah mengubah penampilannya kembali untuk balas dendam. Shan Yubai masih mencari seseorang untuk menyelidiki Jiangnan. Sangat mungkin. Dia belum yakin dengan identitas Jiangnan. Tapi ada kemungkinan lain. Kemungkinan identitas Jiangnan palsu. Lalu sebenarnya apa identitas Jiangnan? Hati-hati. Kau pergi dulu. Baik. Tidak menjawab telepon lagi. Aku merindukanmu. The Nada film ini. was translated Sepertinya and bukan yang narrated pertama by kali. M Media. Kamu pergi kemana? Kupikir, kamu sudah kembali. Telepon Liang Kong. Ada sesuatu yang mendesak. Aku sudah selesai mencuci piring. Kamu sebaiknya kembali dan istirahat lebih awal. Baiklah. Kalau begitu aku pergi dulu. Apakah kakak Yubai tidak mencarimu? Menyelidiki Jiangnan? Kamu yakin? Kenapa sekarang kau membicarakanku? Apa yang dia temukan adalah foto masa SMP-nya. Menurut Yuan Ye, Xian Yubei sepertinya sudah menemukan sesuatu. Hai, kita bertemu lagi. Kebetulan sekali bertemu denganmu di sini. Apa kau ada waktu malam ini? Aku akan mentraktirmu makan. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Song Jin, temui aku setelah kerja. Kenapa kamu mendekati kakak keempat? Sebenarnya untuk apa? Aku menyukainya. Aku hanya ingin bersamanya. Apa kau pikir aku salah? Kamu tidak salah. Tapi, dia sudah punya tunangan. Ya. Itu sebabnya aku tidak bisa dibandingkan. Kakak Yubai sudah mulai menyelidikimu. Kamu seharusnya lebih berhati-hati belakangan ini. Selidiki aku. Selidiki apa tentangku? Dia mungkin sudah mulai mencurigaimu dan kakak keempat. Oh ya, apakah kamu dan kakak Yubai sudah saling kenal sebelumnya? Tidak. Kenapa? Apa dia bilang kita pernah saling kenal sebelumnya? Tidak juga. Hanya saja aku melihat dia mencari
banyak tentangmu. Foto-foto saat kamu sekolah. Oh ya, kakak Yubai dulunya, juga di panti asuhan. Aku kira, kalian saling kenal. Tidak, Ketua Song, kenapa kamu belum pulang? Di mana Jiangnan? Asisten Jiang langsung pulang setelah kerja. Bukankah dia memberitahumu? Aku akan cek lokasinya sekarang. The film was translated and narrated by M Media. Bocah nakal Yuan Ye itu, dia benar-benar punya nyali. kalau begitu menurutmu siapa? Aku atau San Yubai? Yang lebih cocok untuknya. Kakak keempat, tenanglah. Diam. Kau yang meninggalkanku lebih dulu. Sudah kubilang, jika kau berani pergi, aku akan pergi seperti orang lain. Aku menyukainya sekarang. Aku ingin berkencan dengannya. Itu bukan urusanmu. Ini kesempatan terakhirmu. Apa? Apa kau mengasihani aku? Sudah selarut ini. Kemana dia bisa pergi? Tidak bisakah kau membujukku saja? Aku tahu aku salah. Bajingan kau. Kau bilang kau sangat baik padanya. Apakah itu karena kau menyukainya? Atau karena dia memberi Nyonya Song ginjal? Apa yang bisa dia lakukan? Aku juga bisa melakukannya. Baiklah. Dicap. Kekanak-kanakan. Awasi Liu Bei. Jika Liu Bei punya bukti di tangannya, dan Xian Yubai tidak membayar, dia pasti akan mengeluarkannya untuk mengancamnya. Song Jin, besok aku tidak akan pergi menemani orang tuamu untuk makan malam. Aku ada pemeriksaan medis. The film was translated and narrated by M Media. Kamu membawaku ke sini. Kamu mau apa? Begitu cepat. Kamu ingin menarik garis denganku. Saat kamu memohon padaku terakhir kali, sikapmu tidak seperti ini. Bukankah kamu bilang terakhir kali, kamu tidak akan lagi? Benar, Nyonya Song memintaku pergi ke rumahnya untuk makan malam. Bagaimana menurutmu? Haruskah aku pergi? Sumin. Seorang ahli onkologi terkenal di negara ini. Operasi ibuku waktu itu dilakukan oleh Sumin. Rahasia apa yang dimiliki San Yubai dan Sumin? Ketua Song, ini yang kau minta. Terima kasih. Nyonya Shan, apakah ada sesuatu yang salah dengan tubuhmu? Memang tidak palsu. Satu hilang. Lain kali dia pergi untuk pemeriksaan rumah sakit. Ambil röntgen lagi dan berikan filmnya padaku. Jangan sampai dia tahu. Baiklah. Ini sinar kakak. San Yubai, apa kau bahkan manusia? Apa? Bukankah kau sangat tertarik? Benar. Aku sangat tertarik.
Aku dengar di ruang tunggu percakapan kalian. Aku tidak akan pernah bisa dibandingkan dengannya. Benar, Mengapa mengambil foto? ya. Kenapa aku harus mengambil foto? Mungkin karena aku bodoh. Jika aku juga bersedia mendonorkan ginjal untuk Nyonya Song, akankah kau juga baik padaku? Tidak ada jika. Apa yang kau ributkan? Aku tidak membuat ulah. Aku benci hal semacam ini. Sangat menjijikan. Aku membencinya. Aku sangat membencinya. Baiklah. Jangan menangis lagi. Pergi ke Hong Kong bersamaku akhir pekan ini. Benar, Dr. Su. Bisakah Anda memeriksa Yubai, tubuhnya, untuk melihat apakah itu memengaruhi The film kehamilan? was translated Normalnya, and narrated seharusnya by tidak. M. Media. Namun, jika kau tidak tenang, maka kau bisa berikan Nona Shan atur pemeriksaan. Itu benar, pemeriksaan akan menenangkan pikiranmu. Nah, kamu atur nanti. Kondom itu jatuh Song Jin. Aku akan melakukan pemeriksaan fisik akhir pekan ini. Bisakah kamu ikut denganku? Aku ada perjalanan bisnis akhir pekan ini. Mengenai pemeriksaan fisik, hubungi saja Liang Kong. Aku tidak bisa pergi bersamamu. Tidak apa-apa. Pekerjaan itu penting. Bagaimanapun, tubuhku sebagian besar sudah baik sekarang. Kalau begitu aku pergi dulu. Kondom itu. Kalian tidak menggunakannya, kan? Kalian berdua memakai topi hijau. Luar biasa. Jangan lupakan. Apa yang kamu janjikan padaku? Kau terlalu menganggapnya serius. Mungkin dia sudah mati. Aku perlu melihat jenazahnya. Tidak peduli hubungan apa yang dimiliki Jingnan dan BIYN. Jingnan tidak bisa dipertahankan. Kenapa kamu tidak bisa mengendalikan diri? Bahkan main-main pun harus ada batasnya. Bagaimana bisa kamu masih meninggalkan barang di tubuhmu? Kamu sudah dewasa, tidak takut malu. Bagaimana Yubei bisa menghadapi orang lain? Mengerti. Jiangnan ini. Cara-caranya bermain trik. Benar-benar semakin baik. Ketua Song. Selamat pagi. Puas. Apa yang Ketua Song bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti? Mohon pencerahannya, Ketua Song. Nyonya San, selamat pagi. Selamat pagi. Asisten Jiang, kamu bisa keluar dulu. Baiklah, Kamu butuh aku untuk sesuatu. apa yang terjadi tadi malam adalah kecelakaan, kan? Bibi sudah meneleponku untuk meminta maaf. Itu adalah sesuatu yang tidak sengaja dijatuhkan seseorang. Bagaimana menurutmu? Song Jin benar-benar sombong. Dia bahkan tidak mau mengambil langkah yang sudah disiapkan untuknya. Dia sengaja membuat Shan Yubai tidak nyaman. Liang Kong sudah mengambil pakaiannya ke Binatu. Kamu bisa bertanya padanya nanti. Jati asisten Liang secara pribadi punya sisi yang gelisah seperti itu. Asisten Jing, mari kita makan bersama lain hari. Jiangnan, kamu di sini. Yuan Yi, pacarmu ada di sini. Kenapa kamu begitu dingin?
Dia sangat merindukanmu. Apa maksudmu? Yan Qing. Aku tahu kamu sangat menyukai Jingnan, tapi dia sekarang pacar Yuan Yi. Kuharap kamu menghadapi kenyataan. Apa kau tuli? Tidak dengar semuanya. Kau sudah putus dengannya. Dia bersamaku. Apakah ada yang salah dengan itu? Apa maksudmu? Cukup. Keluar, kalian semua. Ayo pergi. Jingnan, maafkan aku. Awalnya aku pikir, Yan Qing sudah move on. Lalu kenapa kamu masih memanggil Jiangnan kemari? Hari itu dia bilang, dia sudah lama tidak bertemu. Yuan Yi, aku hanya ingin membantunya. Kamu seharusnya tidak memanggil Yan Qing kemari. Mulai sekarang. Aku tidak mau hal seperti ini terjadi lagi. Apa yang kau lakukan di sini? Apakah kamu sudah melupakan semua yang kukatakan? Aku belum lupa. Setiap kata yang kau ucapkan, aku belum lupa. Kau bilang kau tidak menyukaiku, tidak akan mencintaiku, tidak akan menikahiku. Aku adalah wanita yang hina dan tidak tahu malu. Wanita, aku hanya bisa menjadi kekasih rahasiamu. Cukup. Sun Yubei ingin menggangguku, dan kau membiarkannya. Aku bersamanya malam ini. Sangat diintimidasi. Apa kau tahu? Kompensasi apa yang kamu inginkan? Lalu katakan kau menyukaiku. Kau peduli padaku. Bisakah kau? Aku menyukaimu. Aku akan baik padamu mulai sekarang. Song Jin, kamu di mana? Aku datang ke perusahaan membawakan sarapan untukmu. Tidak perlu. Kamu sebaiknya kembali dulu. Sungguh menyedihkan. Sengaja berlari membawa sarapan, tapi tunangannya ada di tempat si rubah betina, dan tidur di sana sepanjang malam. Dasar rubah betina. Kamu sepertinya cukup bangga menjadi salah satunya. Tentang terakhir kali. Aku benar-benar minta maaf. Kupikir kamu dan The Yan film Qing was translated sudah and berakhir. narrated by Orang M. kecil Media. sepertiku tidak sanggup menerima permintaan maaf Ketua Shen kepadaku. Kupikir dia akan memberiku sedikit hormat. Tidak menyangka dia begitu berani. Siapa yang memberinya keberanian? Tentang terakhir kali, aku tidak tahu bagaimana cara menggantinya seperti ini. Aku akan meminta Song Jin menaikkan gajimu. Kuharap kamu bisa memaafkan apa yang terjadi waktu itu. Ketua Shen terlalu baik. Namun, Ketua Song sudah mengganti rugiku, jadi aku tidak akan merepotkanmu. Kupikir memberinya pelajaran. Tidak menyangka itu akan menjadi kesempatan. Aku harus memanfaatkan waktu ini untuk membujuk Song Jin dengan baik. Ketua Shen? Selamat pagi, Asisten Liang. Apakah Song Jin tidak ada di sini? Ketua Song sedang dalam perjalanan bisnis. Perjalanan bisnis. Kenapa dia tidak mengajakmu dalam perjalanan bisnisnya? Aku juga tidak yakin tentang itu. Dia juga tidak bilang. Song Jin biasanya mengajak Liang Kang bersamanya. Kali ini dia bahkan tidak mengajak Liang Kong. Dia pergi kemana? Direktur sebelumnya mengawasi pertumbuhannya. Dia pergi dari sini pada usia 16. Dan pergi ke keluarga yang baik. Anak ini juga ambisius. Dan masuk Universitas Columbia. Dia tinggal di panti asuhan selama bertahun-tahun. Keluarganya belum mencarinya. Aku belum begitu jelas tentang ini. Hanya saja Dekan Zhu mengawasi. Batch anak-anak itu tumbuh besar. Mari, Dekan. Kami ada urusan kerjasama yang ingin kami diskusikan dengan Anda. Lewat sini, silakan. Jiangnan dan Huaiyan. Hubungan Jiangnan dengan pria itu jelas tidak sederhana. Kakak keempat, Jiangnan punya begitu banyak pria di sekelilingnya. Jangan buang waktu padanya. Berikan padaku informasi orang itu untuk diselidiki secara menyeluruh. Baiklah, aku mengerti. Koneksi keluarga The Song film di was Hong Kong translated begitu luas, and namun narrated bahkan by tidak ada M. satu Media. petunjuk pun yang diterima. Sepertinya seseorang di sini telah mengutak-atik sesuatu. Lalu, siapa itu?
Jiangnan. Seng Lingsu. Aku rasa itu tidak mungkin. Kal, Jiangnan seharusnya menyembunyikan keberadaan pria ini darinya. Pesan tiket segera untuk kembali ke Beijing. Ya, ini perlu dilakukan tanpa sepengetahuannya. Sebelumnya, menjalani pemeriksaan medis dan Ronjien mungkin perlu anestesi, tapi berdasarkan pemeriksaan fisik kakak Yubai sebelumnya, melihat item-itemnya, sama sekali tidak perlu anestesi. Bagaimana dengan gastroskopi dengan anestesi umum? Aku juga berpikir begitu, tapi orang sepintar, kakak Yubai. Apakah dia akan curiga? Tunggu teleponku. Songjin, kamu mencariku. Apakah Liang Tong menghubungimu? Aku sudah di rumah sakit. Aku membuat janji dengan Liang Tong untuk gastroskopi. Kamu sudah lama tidak melakukannya. Pergilah lakukan. Ya, aku tidak menyangka. Kamu ingat begitu jelas. Kalau begitu cepatlah pergi. Baiklah, Aku tutup teleponnya sekarang. Sudah diatur. Bawa Shen Yubai langsung untuk melakukannya. Aku bertemu Shen Yubai di rumah sakit. Ada apa dengannya? Untuk CT scan, ku dengar perawat bilang pakai anestesi. Songjin menyuruh seseorang memberi Shen Yubai saat mengatur pemeriksaan fisik. Menyebutkan sesuatu untuk mengulang sinar X. Dan itu harus dilakukan tanpa dia tahu sebelumnya. Tanya perawat bagaimana dia dibius. Perawat bilang itu gastroskopi dengan anestesi umum. Ini seharusnya metode yang dipikirkan Songjin. Dia juga cukup licik. Dia memang sudah mulai curiga Shen Yubai. Tapi, kenapa dia tiba-tiba mulai curiga? Baiklah. Jika dia benar-benar punya masalah, kemana ginjalnya pergi? Pencocokan Shen Yubai dilakukan oleh Sumin. Operasi transplantasi ginjal juga dilakukan sendiri olehnya. Ketua Shen. Ketua The film Song was ada di dalam. translated Terima kasih, and Asisten narrated Jin. by M. Sama-sama, Ketua Shen. Tunangan Ketua Shen, sungguh rajin dan teliti. Ketua Song beruntung. Memberi itu selalu timbal balik, tahu. Dia masih sangat perhatian padaku. Hanya saja, kamu biasanya tidak melihatnya. Kalau begitu aku doakan kalian berdua masa depan yang panjang dan abadi bersama. Terima kasih. Wanita ini, Jingnan, sama sekali tidak boleh dibiarkan tinggal. Ini yang dia berikan kepada nyonya tua. Ginjal yang dia donorkan, itu juga hanya akal-akalan agar dia bisa memaksamu menikahinya saja. Dia tidak mengancamku. Pemerasan moral The juga film was merupakan ancaman. translated and narrated Dia by menuntut M. Media. agar kau melakukan itu. Aku menyaksikan langsung. Bei Huiyan. Rasa sakit setelah operasi. Jika aku jadi dia, bukankah lebih baik jika aku mencari seseorang dengan kecocokan genetik yang kompatibel untuk didonorkan? Bagaimanapun, selama operasi, tidak ada yang bisa melihat. Aku hanya perlu menyuap dokternya dan donornya. Dan kemudian itu bisa diselesaikan tanpa ada yang tahu. Aku hanya mengatakan itu. Aku tidak akan pernah melakukan itu. Jangan bayangkan aku sebagai wanita jahat seperti itu. Apakah kamu mencari mati? Dia benar-benar bersedia melakukan apa saja. Sayangnya, Songjin sudah mencurigainya. Sekarang, aku lihat hari ini di rumah sakit, Zhan Yubai, dengan orang yang kamu sebutkan terakhir kali, dokter itu. Itu Sumin, dia tampaknya cukup mampu. Seorang ahli internasional. Baru-baru ini, dia juga sedang mendirikan semacam laboratorium. Kudengar Songjin bahkan akan memberinya investasi. Beberapa dokumen yang aku rapikan kemarin. Salah satunya adalah deskripsi proyek. Sepertinya itu milik dokter, proyek laboratorium. Kenapa aku tidak melihat lebih dekat? Itu ceroboh dariku. Aku akan membuat makan malam. Baiklah. Liu Bei, aku sudah menemukannya. Temui aku besok malam jam 8, bawa banyak uang tunai. Songjin. Makan malam sudah siap.
Ponselmu baru saja berdering. Ada apa? Tidak ada. Ada sesuatu di perusahaan. Besok malam jam 7, kamu akan menemaniku menemui seseorang. Besok mungkin tidak bisa. Aku ada pertemuan klien. Itu sudah dijadwalkan sebelumnya. Klien macam apa? Lebih penting dariku. Ada masalah. Aku baru saja melihatmu cemburu untuk pertama kalinya. Halo, Ahli bedah utama Nyonya Song. Bisakah kamu bantu aku mencarinya? dari mana kau dapat informasi tentang kepala ahli bedah itu? Xian Yubei bertemu dengannya secara pribadi. Itu adalah Song Jin, seorang teman yang memberitahuku. Aku akan selidiki orang ini, The Sumian. film was Jangan bertindak translated gegabah and untuk saat ini, narrated by agar dia M tidak Media. curiga. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar dari Liu Bei? Liu Bi dijadwalkan bertemu Xian Yubai malam ini. Wang Ya, aku sudah kirim orang untuk mengintai. Jadi, suruh mereka kirim fotonya padaku. Baiklah. Di mana barangnya? Kenapa kau begitu ingin menyelidiki Bei Huaieng dan adiknya? Untuk apa? Seseorang mencurigaimu. Ingin membungkam mereka. Berhenti bicara omong kosong. Berikan barangnya padaku. Aku hanya kehabisan uang. Aku tidak peduli tentang hal lain. Jika kau tidak memberiku uang hari ini, jangan salahkan aku jika bisnismu bocor. Kamu. Membungkam mereka. Itu ide bagus. Bei Huaieng membungkamnya. Dia sudah melakukan hal besar, naik daun, dan meninggalkan para dermawannya. Siapa yang bersama Xian Yubei? Orang ini. Siapa dia? Tuan Som, Bantu aku menyelidiki seseorang. Aku ingin semua informasinya. dia tidak keberatan aku tidak punya uang. Dia sangat baik padaku. Dia di dunia ini. Selain kau, orang yang paling mengerti aku. Kakak, bagaimana kamu punya waktu The film untuk was datang menemuiku? translated and Bukankah kamu akan narrated by menyiapkan M Media. perjamuan ulang tahun untuk tunang Anin Emo? Apakah karena ini yang membuatmu masuk ke dalam keadaan ini? Apakah kalian berdua akan segera menikah? Hanya perjamuan ulang tahun. Itu tidak ada hubungannya dengan menikah. Lalu bagaimana jika aku pergi ke perjamuan ulang tahunnya dan memberitahu semua orang kita tidur bersama? Apakah hubunganmu akan berakhir begitu saja? Apa yang akan kamu lakukan? Yuan Ye, aku butuh bantuan dan aku ingin kamu membantuku. Bisakah kamu? Apa yang terjadi? Ini tentang perjamuan ulang tahun Xian Yubei. Bisakah kamu membawaku ke sana? Sayangku, bukankah kau memintaku untuk mempertaruhkan nyawaku? Aku tidak akan berani. Aku berjanji padamu, aku pasti tidak akan membuat masalah. Aku hanya ingin pergi melihat. Lihat apa? Apa kau mencoba mencari masalah untuk dirimu sendiri? Tidak. Bukan itu maksudku. Jangan salah paham. Aku mengerti. Ini bukan karena kamu. Aku hanya merasa bahwa setelah aku melihat beberapa hal dengan mata kepalaku sendiri, aku akan menyerah. Ini informasi lengkap Liu Bei. Semua yang bisa ditemukan sudah ditemukan. Liu Bei ini datang dari kampung halamannya ke Bicheng untuk bekerja. Dia bekerja sebagai buruh, menjadi penjaga keamanan. Tapi baru-baru ini, entah bagaimana, dia sepertinya mendapat banyak uang. Dari mana dia mendapatkan uang itu? Dia kecanduan judi baru-baru ini.
dia mendapatkannya. Tentu saja, kasino bawah tanah semuanya seperti ini. Bandar pertama-tama memberikan sedikit keuntungan, lalu perlahan memancingnya masuk. Sekarang dia sudah berutang, lebih dari 3 juta di luar. Tentu saja, ini hanya dugaanku. Benar. Ini foto-foto mereka, bekerja di jalur perakitan. Ditemukan di data internal pabrik. Pria di sebelahnya ini. Bisakah kita menemukan informasinya? Yang di sebelahnya ini. Pabrik punya semua informasi pekerja. Bantu aku mencari orang di sebelahnya. Baik. Baik, aku mengerti. Ada apa? Liu Bi sudah mati. Mayatnya ditemukan hari ini, di sungai di pinggiran kota. Mayatnya sudah membengkak. Bagaimana dia meninggal? Polisi masih menyelidiki. Dengan Liu Bi meninggal, petunjuk permainan terputus. Saluran untuk menyelidiki orang lain di foto itu berkurang 1. Jingnan, seberapa jauh hubunganmu dengan Yuan Yi? Berhenti ikut campur. Kita masih di tahap awal. Tidak mungkin. Jangan khawatir. Aku akan pergi. Suara pria ini jelas bukan suara Song Jin. Song Jin diselingkuhi. Apa dia gila? Bagaimana dia bisa begitu tak tahu malu? Tidak mungkin. Aku harus merekam ini untuk ditunjukkan pada Song Jin. Apa semua ini? Jika keluarga Song melihat ini, apa yang akan mereka pikirkan? Kenapa dia? The film was Siapa translated itu? and narrated by Dokter yang Media. melakukan operasi pada ibu Song Jin sebelumnya. Mereka berdua pasti sudah bersama sejak lama. Tentang operasi itu, dia pasti menutupi untuk Zhang Yubai. Kedua bajingan yang berkolusi ini. Apakah kamu mencurigai operasinya? Zhang Yubai baru saja dioperasi. Kurang dari seminggu kemudian, aku melihatnya di bar. Secara logika, bagaimana mungkin seseorang yang baru saja dioperasi muncul di bar? Tepat sekali. Setelah baru saja menjalani operasi pengangkatan ginjal, sulit bahkan untuk berjalan. Bagaimana mungkin dia bisa pergi minum? Jadi, aku curiga. Masalah operasi itu, dia dan Sumin sudah berkolusi sejak lama. Kedua kalinya, dia pergi ke bar lagi. Setelah keluar, dia menjadi sangat lemah. Song Jin, ikut aku sebentar. Ada yang ingin kukatakan padamu. Katakan apapun yang kamu punya untuk dikatakan di sini. Datang saja saat aku menyuruhmu. Kenapa banyak bicara? Xiao Jiang, apakah masalah ini sangat mendesak bagimu? Apa aku bicara padamu? Jangan menyela saat aku bicara. Bicaralah. Kamu sudah diselingkuhi. Bagaimana kamu masih bisa setenang ini? Jangan khawatir, tidak ada orang di sini. Suara pria ini adalah yang merawat Bibi Jin, Dr. Su, yang melakukan operasi. Aku tahu tentang situasi mereka. Aku akan pergi dan menyelidiki. Mereka berdua sudah bersama sejak lama. Saya curiga bahwa operasi untuk Bibi Jin pada tahun itu hanyalah sandiwara. Mengenai operasi waktu itu, jika kamu tidak punya bukti jelas, jangan hanya tanpa dasar mencurigai. Berhenti di situ. Bagaimana kamu tahu? Aku tidak punya bukti. Bagaimana kamu menipu Yuan Ye untuk membawamu kemari? Aku baru saja bilang, aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kalian berdua pamer kemesraan, dan kemudian aku akan menyerah. Siapa tahu, aku benar-benar melihatnya berselingkuh dengan pria lain. Membuat keributan besar seperti itu. Apakah begini cara kalian berdua biasanya? Bermesraan, sangat mengesankan. Kamu terlihat seperti sangat bahagia. Aku tidak seburuk itu. Aku hanya kasihan pada kakakku. Kakak bersama tunangannya menemukan ketidakbahagiaan. Jadi dia datang padaku untuk berselingkuh dan membalas dendam padanya. Aku benar-benar tidak menyangka ini. Kakak diselingkuhi. Dan kamu bahkan tidak cemburu. Sebaiknya kamu bersikap baik. Apakah kamu enggan berpisah denganku? Bagaimana kalau mempertimbangkan, mencampakkannya, dan menikahiku? Bagaimanapun juga, akulah yang bisa memberimu kebahagiaan. Bukan begitu? Yuan Ye dan Nona Jian benar-benar tak terpisahkan. Tadi malam, aku melihat kalian berdua di lorong. Ya ampun, kamu pergi keluar dengannya untuk pertemuan rahasia saat aku tidur. Tadi malam, Yuan Yi bermain game denganku dan tidak tidur sampai pukul 4. Itu pasti kakak keempat. Sumin mungkin salah orang. Nanian kita pemalu.
Jangan menggodanya lagi. Wanita ini cukup berani. Tidak heran kau buru-buru ingin membunuhnya. Kenapa kamu tiba-tiba melihatku dengan ekspresi itu? Song Jin, mari kita cari hari untuk menikah. Apa? Kamu tidak mau? Tidak. Kamu masih tidak mencintaiku, kan? 3 tahun terakhir ini, kamu selalu bersikap dingin padaku. Kau pikir kamu tahu? Itu hanya karena aku mendonorkan ginjal untuk ibumu. Kalau tidak, kamu masih tidak akan menatap mataku, kan? Jika kamu merasa dirugikan, kita bisa putus. Halo, ada apa? Liu Bei. Sepertinya dibunuh oleh rentenir. Dibunuh. Xian Yubei memberinya kartu hari itu. Jika itu hanya sekadar meminjam uang dan tidak mengembalikannya, bagaimana mungkin mereka membunuhnya? Tapi aku baru mendengarnya. Aku tidak yakin. Apakah itu benar? Aku merasa masalah ini berhubungan dengan Xian Yubei. Selamat pagi, Ketua Song, Ketua Xian. Asisten Jiang, bisakah kau bantu aku membawa formulir aplikasi orientasi Ketua Shen pergi ke Departemen Sumber Daya Manusia? Formulir orientasi. Ketua Shen mulai hari ini telah menjadi manajer utama Departemen Bisnis kita. Perjamuan ulang tahun datang lebih dulu, diikuti dengan akuisisi saham di Wuhua. The film was Menggabungkan translated kedua berita and ini. narrated by Song Jin Media. dan Xian Yubei kemungkinan besar akan segera menikah. Hak apa yang kamu miliki untuk membiarkannya datang ke Wanhua? Itu bukan urusanmu untuk bertanya. Aku hanya merasa itu tidak adil bagimu. Hak apa yang dia miliki, bahkan setelah mengkhianatimu, untuk masih menikmati kebaikanmu? Aku juga mengkhianatinya, kan? Aku hanya takut, dia akan terus menempel padamu jika dia datang. Lalu apa yang harus kulakukan jika aku merindukanmu? Song Jin, sudah selesai belum? Song Jin, mari kita makan siang bersama. Aku belum selesai. Kamu pergi makan dulu. Ketua San ada di sini untuk membawakan obat untuk Ketua Song. Bagaimana kamu tahu aku pergi membeli obat? Aku baru saja pergi membawakan kopi untuk Ketua Song. Dia memberitahuku, tenggorokannya tidak enak badan. Awalnya, aku ingin membelikannya obat, tapi dia bilang kamu sudah pergi. Dengan tunangan seperti Ketua Shen, Ketua Song benar-benar diberkati. Keluar sendiri, atau aku harus melakukannya sendiri. Keluarkan benda itu. Sekarang jelaskan padaku, tentang apa ini? Tentang apa itu? Aku ingin mengupingmu. Kamu bilang dia tidak punya urusan apa-apa. Jadi dia datang ke kantormu. Siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi di antara kalian berdua? Apa menurutmu aku akan percaya padamu? Kamu mau bicara atau tidak? Kalau kamu tidak bicara, besok kamu akan pergi, mengundurkan diri dari perusahaanku. Maafkan aku salah. Aku hanya ingin tahu, kenapa kamu membiarkan dia datang ke perusahaan? Aku hanya ingin tahu, apakah kamu akan menanyainya tentang perselingkuhan? Kamu bilang kamu tidak akan memberitahuku apapun. Jadi aku hanya bisa menggunakan metode ini. Jadi, kamu belajar tanggung jawab, kan? Tidak. Aku sudah keterlaluan. Jangan marah lagi. Aku benar-benar hanya cemburu padanya. Kamu bilang kamu sangat baik padanya. Dan dia masih selingkuh. Itu semua karena ginjal itu. Selain itu, kamu juga melihatnya. Dia bahkan bersama dengan dokter itu. Belum pernahkah kamu tidak pernah meragukan bahwa mungkin ginjal itu sama sekali bukan miliknya? Jangan biarkan itu terjadi lagi. Aku ingat, Kak. Asisten Jiang, kamu tidak mengetuk sebelum masuk. Ketua Song bilang tidak perlu mengetuk. Benarkah? Bukankah biasanya kamu paling benci saat orang tidak mengetuk sebelum masuk? Kamu keluar. Baiklah. Cukup. Song Jin, maafkan aku.
Aku masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Kamu keluar dulu. Berbagai tindakan dan penyelidikan Sun Yubai pada dasarnya telah mengkonfirmasi bahwa dia tahu tentang aku dan hubungan Song Jin. Tapi jelas, Sun Yubai tidak berniat untuk benar-benar karena hal-hal ini bertengkar dengan Song Jin. Dia berniat menyelesaikan masalah denganku. Besok adalah ulang tahun. 2 keponakan kecil Song Jin temani aku membeli hadiah. Baiklah, apakah Sun Yubai mencari Song Jin baru-baru ini? Kamu tidak tahu. Ketua Song meminta Ketua San mengambil posisi di Manhua. Apakah Song Jin bodoh? Atau dia terkena guna-guna oleh Sun Yubai? Bahkan setelah dia begitu banyak diselingkuhi, dia masih membiarkannya pergi ke Wanhua. Tunggu saja sampai aku bertemu dengannya besok. Aku akan memarahinya habis-habisan.